pagi, Bapak. Pagi Mbak, Iya, saya manggilnya apa nih? Panggilannya Pak Suryo. Oco saya biasa Pak, dipanggil. ini Iya. Kak ya. Heeh. Ya, salam kenal Mbak Ya, Listi ya. Hmm. boleh. Dan sosok nama Farida Fariha ini dari fraksi PKB yang memang kalau dilihat-lihat sebenarnya PKB ini hampir setiap jabatan menaker ini diisi dari fraksi PKB. Nah, kalau Pak Koco sendiri mengenal nggak sosok Farida Fariha ini? Saya kalau secara pribadi saya nggak mengenal dengan beliau. Di belakang mungkin atau seperti apa? Buat saya ini sosok baru, walaupun memang kalau kemudian kita searching, kita cari-cari, kita jadi tahu siapa beliau ini kan itu. Yang mungkin juga Anda boleh ceritakan dengan sosok Kementerian Koperasi yang kemarin menjadi sorotan akibat wamennya begitu. Nah, kini seperti apa harus berbenah diri tentang persoalan-persoalan di tubuh koperasi? Menurut saya ini menarik ya apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan memasang sosok muda karena kalau dilihat dari data yang kita dapatkan ini kan masih cukup muda ya masih berumur 39 tahun. Ya, Perempuan kemudian aktif di apa teman-teman di jaringan NU. Jadi menurut saya ini satu apa ya, mungkin satu strategi yang bagus yang dilakukan Pak Prabowo ketika mengambil sosok muda yang kemudian dia dengan basis yang jelas dari kawan-kawan Nahdien gitu kan, kemudian dari Partai PKB mungkin menjadi bagian dari bagaimana cara Pak Prabowo merangkul juga semua pihak terlibat dan seterusnya, walaupun sudah ada Caimin juga di kementerian. Yang menjadi fokus saya mungkin lebih pada satu anak muda, dua jaringan perempuan. Itu yang saya lihat. Karena dari beberapa kementeriannya begitu. dampaknya harapan ya, harapan karena memang ini sosok muda perempuan. Dampaknya satu, bicara bahwa koperasi ini kemudian bisa menjadi ladang atau menjadi lapangan baru untuk anak-anak muda berkreasi kan gitu. Karena apa privilege-nya kan sudah cukup banyak nih apa dengan koperasi Merah Putih ini kan fasilitas-fasilitasnya. Bahkan yang terakhir Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa kreditnya apa bunganya bisa sampai apa akan ditekan dari 6% menjadi 2%. Setidaknya ini ruang yang menarik untuk kemudian bagaimana mengembangkan koperasi. Dan kalau melihat yang poin yang kedua dari sisi perempuan, apalagi kemudian ini jaringan dari apa dari Nahdien ya, Fatayat ya, ini kita punya pengalaman yang luar biasa. Sukses story koperasi di Indonesia itu adalah koperasi perempuan, Mbak. Koperasi perempuan di Surabaya itu kan menjadi salah satu ikonik sukses story koperasi perempuan yang kemudian menjadi inspirasi terhadap terhadap apa salah satu peraih hadiah Nobel ya yang apa uh, jadi artinya bahwa kekuatan perempuan ini kekuatan yang luar biasa. Nah, ketika kemudian beliau ini wakil menteri ini mampu menggerakkan itu atau mampu apa memanfaatkan momentum ini dengan jaringan yang dimiliki beliau apa jaringan nadiinnya dengan jaringan apa anak-anak mudanya saya pikir ini tantangan tentang bagaimana 80.000 koperasi Desa Merah Putih ini kemudian bisa operasional dalam bulan Oktober ini ya insya Allah Ya, bisa menjadi apa bisa terrealisasi ketika oke. kemudian melihat aktivitas beliau ya. Bagi awam ini juga mungkin boleh dijelaskan. Hmm. Dia membedakan antara koperasi yang misalnya apa bisa dibilang koperasi yang konvensional dengan koperasi yang punya apa ya punya kekuatan perempuan begitu. Apa sih yang membedakan dari sisi sistem kan sebenarnya sama mekanismenya. Apa yang kemudian bisa menjadi apa sosok harapan kuat begitu? Jadi gini Mbak,
koperasi itu kan dibangun dalam semangat kebersamaan, kegotong royongan. Yang kemudian yang menjadi pengikat menjadi kuat adalah kesamaan tujuan, kesamaan masalah kan itu. Nah, ketika bicara koperasi perempuan, artinya segmentasi perempuan, ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang bagaimana distribusi produk-produk subsidi, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari semua yang ada, ini kan banyak yang kemudian itu sentuhannya di sentuhan perempuan. Bicara tentang gerai sembako. Siapa sih yang mengeluh urusan minyak goreng yang langka, minyak goreng yang mahal? Siapa sih yang kemudian banyak mengeluh tentang bagaimana mendapatkan beras yang terjangkau? Siapa sih yang kemudian mengeluh tentang mendapatkan gas untuk masak mahal dan seterusnya? Kan perempuan ini, Mbak. Ketika perempuan ini punya kesadaran kesamaan bahwa mereka punya kesulitan yang sama, maka kemudian dengan mendorong kekuatan, mendorong koperasi ini menjadi tumbuh dan berkembang, akhirnya kan permasalahan mereka bisa terselesaikan. Taruh kata sekarang mendapatkan tabung LPG yang kemudian dapat harga 22-25 ribu umpamanya, padahal kalau kita lihat ada HET-nya mungkin sekitar 18 sampai 21 itu kan. Ketika kemudian mereka punya kesadaran bahwa kalau kita bareng-bareng, koperasi ini kemudian bisa jadi pangkalan LPG, kita belanja dari koperasi, kita dapat untung. Mbak kan tahu ketika teman-teman perempuan atau siapapun yang bicara bisnis atau sangat memperhatikan uangnya, selisih 1.000 2.000 itu kan bermakna sekali, Mbak. Nah, ini bagian yang menurut saya kenapa kemudian penempatan sosok perempuan ini menurut saya cukup strategis untuk kemudian benar-benar menguatkan problematika teman-teman di lapangan ketika bicara koperasi desa ini sekarang adalah bagaimana mereka berharap tentang kemudahan mendapatkan produk-produk subsidi. Ketika kemudian mendapatkan produk-produk bersubsidi, maka logikanya adalah teman-teman perempuan ini yang lebih paham bagaimana tentang kesulitan-kesulitan itu. Kira-kira itu, Mbak. Jadi privilege-nya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah ruang untuk menjadi jalur distribusi produk-produk subsidi. Kemudian yang paling bersentuhan dengan produk-produk subsidi ya teman-teman perempuan, karena biasanya kan laki-laki ya ini stereotipnya kita lah. Ya udahlah, yang penting laki-laki cari duit dan seterusnya kan gitu. Ya, Harapannya dengan posisi Ibu Farida ini dan juga ke depannya Kemenkop ini harus lebih bisa menaungi seperti apa sih, apalagi Kopdes Merah Putih ini kan termasuk program unggulan dari Pak Prabowo. ya. Jadi menurut saya satu, kalau pengharapan terhadap Ibu Wakil yang baru ini, ya semoga beliau mampu mengamplifikasi kekuatan perempuan untuk menggerakkan koperasi ini. Satu. Kemudian kalau secara umum sebenarnya kawan-kawan di koperasi ini, kawan-kawan yang di lapangan ini kan, kalau yang kita tangkap, harapan mereka kan adalah secepatnya mendapatkan kesempatan untuk bisnisnya, bisnis yang sudah dijanjikan atau disampaikan itu secepatnya mereka mendapatkan, dan kemudian proses-prosesnya juga tidak beribet dan seterusnya. Bagaimana bisa mendapatkan pendanaan dari Himbara dan seterusnya itu segera disosialisasikan dengan baik. Berikan edukasi yang benar dan tepat kepada teman-teman pengurus koperasi. Jangan kemudian menyampaikan informasi-informasi yang belum firm kemudian sudah disampaikan ke publik. Jadi kayak oh ini akan dapat ini akan dapat ini. Matangkan dululah kebijakannya. Jadi ketika kemudian kawan-kawan ini mendengar dan kemudian antusias, itu secara prosesnya gampang, tidak seperti yang sekarang terjadi. Teman-teman sudah sangat semangat, ternyata untuk mendapatkan minyak dari Bulog, alasannya Bulog stoknya nggak ada. Ini ketemu di beberapa tempat dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak. Harus kuat gitu ya, komunikasi dan sosialisasinya juga sudah terprogram jelas begitu ya Ya, Pak Kojo betul. ya. Iya, 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 iya. Baik Iya. kalau begitu. Terima kasih banyak Oke, waktunya. J.